Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Jumiati, Rizky Anasaskia, dan saya sendiri Mita Nurlaili. Langsung aja yuk ke videonya. Di sini kami akan membahas tentang ekosistem lahan basah. Ada 3 kawasan ekosistem lahan basah yang akan kami bahas dan sudah kami teliti. Yang pertama, kawasan ekosistem pada muara sungai. Yang kedua, kawasan ekosistem pada sungai delta. Yang ketiga, kawasan ekosistem pada rawa pasang surut berair payau. Di sini kami akan membahas tentang tinjauan umum, karakteristik fisik, kimia, biologis dari lahan basah yang sudah kami teliti. Yang ketiga, jenis lahan basah. Selanjutnya, tipe lahan basah, ekosistem lahan basah, tumbuhan dan hewan, fungsi dan manfaat, ancaman dan tantangan, potensi dan peluang, pengelolaan dan konservasi lahan basah yang sudah kami amati. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kawasan ekosistem pada muara sungai. Di sini kami meneliti kawasan muara sungai di daerah Pagatan Besar. Muara sungai adalah badan air yang merupakan pertemuan antara satu atau lebih sungai di daerah pantai dengan wilayah laut. Muara sungai sangat dipengaruhi oleh kondisi air terestrial seperti tawar dan aliran sedimen, serta air laut seperti pasang surut, gelombang, dan masuknya air asin. Muara sungai mengandung banyak ceruk biologis yang dalam area kecil dan terkait dengan tingginya keanekaragaman hayati. Pada saat perairan muara ini terjadi pengendapan karena pertemuannya partikel pasir atau lumpur yang dibawa oleh arus sungai bertemu dengan pasir yang berada di daerah sekitar pantai. Pencampuran pasir ini menghasilkan pengendapan lumpur yang sangat berpengaruh pada perilaku kehidupan organisme muara. Kondisi air di muara ini berair payau. Selanjutnya adalah karakteristik fisik, kimia, dan biologi pada kawasan muara sungai. Muara sungai biasanya terdapat di daerah dekat pantai. Alirannya tidak deras karena bentuk sungainya yang berkelok-kelok. Erosi sungai sudah tidak ada lagi, yang ada hanya proses sedimentasi. Kemiringan sungai sangat landai. Badan sungai melebar, arusnya tenang dan mempunyai lembah sungai yang berbentuk O lebar. Selain ciri fisik, di muara sungai juga memiliki ciri kimia. Di antaranya adalah komponen organik dan anorganik di dalam air. Misalnya adanya konsentrasi oksigen dan karbon dioksida di dalam air yang ditimbulkan dari kegiatan fotosintesis tumbuhan di daratan maupun di dalam air. Ciri biologi muara sungai adalah terdapat hewan yang dapat hidup di permukaan air dengan kekuatan ketegangan permukaan, misalnya zooplankton. Selanjutnya, jenis pada kawasan ekosistem muara sungai. Yang pertama, muara yang didominasi gelombang laut. Yang kedua, muara yang didominasi debit sungai. Yang ketiga, muara yang didominasi pasang surut. Yang pertama ialah muara yang didominasi gelombang laut, yaitu gelombang besar yang terjadi pada pantai berpasir dapat menyebabkan angkutan sedimen pasir baik dalam arah tegak lurus maupun sejajar pantai. Angkutan sedimen tersebut dapat bergerak masuk ke muara sungai, dan karena di daerah tersebut kondisi gelombangnya sudah tenang, maka sedimen akan mengendap. Banyaknya endapan tergantung pada gelombang dan ketersediaan sedimen di pantai. Semakin besar gelombang, semakin besar angkutan sedimen dan semakin banyak sedimen yang mengendap di muara. Apabila debit sungai kecil, kecepatan arus tidak mampu mengerosi endapan tersebut,
sehingga muara sungai dapat benar-benar tertutup oleh sedimen. Yang kedua ialah muara yang didominasi debit sungai, yaitu muara ini terjadi pada sungai dengan debit sepanjang tahun, cukup besar yang bermuara di laut dengan gelombang relatif kecil. Sungai tersebut membawa angkutan sedimen dari hulu cukup besar. Sedimen yang sampai di muara sungai merupakan sedimen suspensi dengan diameter partikel sangat kecil. Yang ketiga, muara yang didominasi pasang surut ialah apabila tinggi pasang surut cukup besar, volume air pasang yang masuk sungai sangat besar. Air laut akan berakumulasi dengan air dari hulu sungai pada waktu surut. Ya, selanjutnya ekosistem kawasan muara sungai. Ekosistem muara merupakan suatu kumpulan integral dan berbagai komponen abiotik dan biotik yang berkaitan satu sama lain dan saling berinteraksi membentuk suatu unit fungsional. Komponen-komponen ini secara fungsional tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apabila terjadi perubahan pada salah satu dari komponen-komponen tersebut, misalnya perubahan nilai parameter perairan, maka akan menyebabkan perubahan pada komponen lainnya, misalnya perubahan kualitatif dan kuantitatif organismenya. Perubahan ini tentunya dapat mempengaruhi keseluruhan sistem yang ada, baik dalam kesatuan struktur, fungsional, maupun dalam keseimbangannya. Faktor biotik pada ekosistem muara berupa organisme yang hidup dalam perairan tersebut, seperti krustasea, ikan, polychaeta, dan organisme lainnya. Faktor biotik juga dapat dijelaskan melalui peran dari organisme tersebut, yaitu sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Faktor abiotik sendiri, yaitu faktor lingkungan ekosistem, meliputi parameter fisika dan kimia. Parameter fisika yaitu suhu, arus, debit, salinitas, kelembapan, dan substrat, sedangkan parameter kimia yaitu kandungan O2, CO2, salinitas, dan pH. Selanjutnya, flora dan fauna di kawasan ekosistem lahan basah di muara sungai. Yang pertama ada katang-katang, kingdomnya Plantae, ordonya Solanalis, familinya Convolvulaceae, genusnya Epomea, subgenusnya Ereospermum, spesiesnya Apis caprae. Katang-katang ini adalah sejenis tumbuhan menjalar yang kerap didapati di pantai berpasir. Sebagai tumbuhan obat, ia dikenal sebagai tapak kuda. Nama ilmiahnya mengacu pada bentuk helaian daunnya yang menyerupai teracak kambing. Tumbuhan ini dikenal dengan berbagai macam nama di Indonesia. Katang-katang ini ialah herbat tahunan dengan akar yang tebal, batang panjangnya 5-30 meter, dan menjalar. Akar tumbuh pada batang ruas, batang berbentuk bulat, basah, dan berwarna hijau kecoklatan. Daun katang-katang sendiri ialah tunggal, tebal, licin, dan mengkilat. Unit dan letak daunnya sederhana dan bersilang. Bentuk daunnya bulat telur seperti tapak kuda. Ujungnya membundar, membelah, atau bertakik. Ukuran daunnya 3-10 dikali 3-10,5 cm. Bunga katang-katang ini berwarna merah muda, keunguan, dan agak gelap di bagian pangkal bunga. Bunga dibuka penuh sebelum tengah hari, lalu menguncup setelah lewat tengah hari. Letak bunga di daun ketiak gagang yang panjangnya 3-16 cm. Formasi bunganya solid. Daun mahkota berbentuk seperti trompet atau corong, panjangnya 3-5 cm. Diameternya saat dibuka penuh sekitar 10 cm. Buah katang-katang ini berbentuk kapsul bundar hingga agak rata dengan 4 biji hitam dan bulat rapat. Ukuran buah 12-17 mm.
Bijinya ukurannya 6-10 mm. Ekologi katang-katang ini tumbuh pembohong mulai permukaan laut hingga 600 meter. Biasanya di pantai berpasir, tetapi juga tepat pada garis pantai, serta kadang-kadang pada saluran udara. Penyebaran katang-katang ini pantropis. Manfaatnya, bijinya dikirim sebagai obat yang baik untuk sakit perut dan kram. Daunnya untuk obat reumatik atau sakit persendian, pegal-pegal, wasir, dan korongean, sedangkan akarnya sebagai obat sakit gigi dan eksim. Cairan dari batangnya digunakan untuk mengobati gigitan dan sengatan binatang. Wanita hamil dilarang memakan obat ini. Catatan untuk katang-katang ini, 2 anak jenis dikenali oleh beberapa penulis, yaitu Apis caprae ssp, Pes caprae yang memiliki cuping daun yang dalam, dan Apis caprae ssp Brallensis yang memiliki takik pada ujung daun. Dianggap sebagai di Indonesia, sementara anak jenis yang terakhir hanya diketahui dari Sumatera Barat dan Pulau Krakatau. Selanjutnya Wedelia atau Sphagnethicola trilobata. Kingdomnya Plantae, ordonya Astralesis, familinya Asteraceae, genusnya Sphagnethicola, spesiesnya Sphagnethicola trilobata. Wedelia ini adalah salah satu jenis tanaman liar yang hidup di kawasan dengan iklim tropis. Tanaman ini mudah ditemukan di area perkebunan dan persawahan, padang rumput, serta di pinggir jalan. Wedelia masuk dalam golongan tanaman herba. Tanaman herba adalah tanaman yang tumbuh rendah, tidak bisa menjadi tinggi. Wedelia masih satu keluarga dengan bunga aster. Wedelia tumbuh dengan panjang antara 8 hingga 12 inci. Wedelia tumbuh menjalar membentuk suatu bentangan seperti tikar yang menutupi tanah. Daun Wedelia berwarna hijau cerah, dengan panjang daun antara 1-3 inci. Permukaan daun Wedelia berbulu dan tepi daun bergerigi. Sebagian besar bentuk daun Wedelia adalah lonjong. Bunga Wedelia berwarna kuning cerah, berukuran kecil, dan kelopak bunga melingkar seperti bunga matahari. Putik dan benang sari belingkar penuh di tengah kelopak bunga. Wedelia berkembang biak secara vegetatif alami, yaitu dengan merunduk. Batang tanaman yang menyentuh tanah akan tumbuh akar menjadi tumbuhan baru. Batang Wedelia berwarna hijau, dengan bulu halus menutupi seluruh bagian batang. Tumbuhan Wedelia berasal dari Amerika Tengah dan Pulau Karibia, tetapi sekarang telah menyebar di semua daerah tropis. Wedelia tumbuh subur di daerah dengan sinar matahari penuh. Semakin banyak sinar matahari, maka semakin bagus pula bunga Wedelia yang tumbuh. Awalnya Wedelia sering dianggap sebagai tanaman pengganggu di Florida, tetapi sekarang sering digunakan sebagai tanaman penutup tanah untuk menghiasi halaman dan juga berfungsi untuk mencegah tanah longsor. Bunga yang kecil dan banyak dapat mekar lebih lama tanpa mengenal musim. Tanaman ini juga bisa dirapikan dengan alat pemotong. Tanaman Wedelia sejak lama telah digunakan dalam pengobatan tradisional. Daun Wedelia yang diseduh seperti teh dipercaya mampu membantu mengurangi gejala flu yang disertai dengan pilek. Robosom tanaman Wedelia juga dapat digunakan untuk membersihkan
plasenta bagi wanita setelah melahirkan. Air rebusan batang dan daun tanaman Wedelia dapat digunakan untuk mandi. Mandi menggunakan air rebusan tersebut dapat menghilangkan kram otot, rematik, memar, dan sakit punggung. Daun Wedelia juga bisa membantu menyembuhkan penyakit hepatitis. Selain penyakit hepatitis, Wedelia juga dapat melancarkan buang air kecil dan melancarkan pencernaan. Selanjutnya ialah rumput teki, yaitu Caiperus rotundus L. Kingdomnya Plantae, subkingdomnya Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, subkelasnya Comelinidae, ordonya Saephrales, familinya Saephraceae, genusnya Saephrus, spesiesnya Saephrus rotundus L. Rumput teki ialah gulma pertanian yang bisa dijumpai di lahan terbuka. Apabila orang menyebut teki, biasanya yang dimaksud adalah jenis ini, walaupun ada banyak jenis Saephrus lainnya yang berpenampilan mirip. Ciri-ciri tumbuhan ini adalah rumput teki merupakan rumput semu menahun, tingginya sampai 95 cm. Batang rumputnya berbentuk segitiga dan tajam. Daunnya berjumlah 4-10 helai yang terkumpul pada pangkal batang. Akar dengan pelepah daunnya tertutup tanah, helaian daun berbentuk pita. Berselang sejajar, permukaan atas berwarna hijau mengkilat dengan panjang daun 10-30 cm dan lebar 3-6 cm. Tanaman ini tumbuh liar di tempat terbuka atau sedikit terlindung dari sinar matahari seperti di tanah kosong, tegalan, lapang rumput, pinggir jalan, atau di lahan pertanian dan tumbuh sebagai gulma yang susah diberantas. Selanjutnya ialah meniran atau Phelathus orenaria. Kingdomnya Plantae, divisinya Spermatophyta, subdivisinya Agiospermae, kelasnya Dicotyledonae, bangsanya Euphorbales, sukunya Euphorbiaceae, marganya Phalaentus, spesiesnya Phalaentus orenaria. Meniran, morfologi akar dan batang meniran. Sistem perakaran tanaman meniran adalah akar tunggal dan berwarna putih. Tanaman meniran memiliki batang yang berbentuk bundar dan berwarna hijau. Batang meniran ini basah. Tinggi tidak lebih dari 50 cm dan diameternya kurang dari 3 mm. Batang meniran ini liat, masif, tidak memiliki bulu, licin, dan sering sangat bercabang dengan tangkai dan cabang-cabang berwarna hijau keunguan. Morfologi daun meniran adalah daunnya majemuk yang cocok untuk seling. Bentuk daun ini adalah bulat opal, ujung daunnya tumpul, pangkal daunnya membulat dan bagian tetap daunnya rata. Daun meniran memiliki anak daun 15-24 dan berwarna hijau, serta panjang daun sekitar 1,5 cm dengan lebar 7 mm. Daun meniran termasuk dalam golongan daun tidak lengkap pada bagian daun bertangkai. Karena tanaman ini hanya memiliki tangkai dan beberapa helai daun. Morfologi bunga, buah, dan biji meniran. Bunga meniran memiliki bunga tunggal yang terletak di ketiak daun yang mengendap di arah bawah. Dihiasi dan berwarna putih, bunga meniran memiliki daun kelopak yang berbentuk bintang, benang sari dan putiknya tidak terlihat jelas. Mahkota bunga tertutup dan berwarna putih. Selanjutnya nipah atau Nympha proticus purpura. Kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, ordonya Arisales, familinya Arisaceae, genusnya Nympha, spesiesnya Nympha proticus purpura. Nipah adalah jenis palem yang tumbuh di lingkungan hutan mangrove atau di daerah pasang surut dekat tepi laut. Di beberapa negara lain, tumbuhan ini dikenal dengan nama atap palm
Nipah palm atau umumnya disebut nipah palm. Di Indonesia, pohon nipah mempunyai berbagai nama lokal seperti nipah, lampung, tangkai daun itu Sunda, buyuk Jawa dan Bali, bunyuk Madura, palean Parenon Ambon. Nama ilmiah tumbuhan ini adalah Nipah proticans dan dikenal sebagai satu-satunya anggota genus Nipah, juga merupakan satu-satunya jenis palem dari wilayah mangrove. Nipah adalah salah satu anggota famili Araceae yang umumnya tumbuh di daerah rawa berair payah atau di daerah pasang surut di dekat pantai. Tumbuhan nipah tumbuh di lingkungan hutan bakau. Nipah pada umumnya memiliki keunggulan karena hampir semua bagian tumbuh dan dapat dimanfaatkan. Morfologi tumbuhan nipah. Tumbuh nipah merupakan palem tidak berbatang. Tumbuhan ini berakar serabut panjang dan bisa mencapai belasan meter. Selanjutnya, fauna yang ada di ekosistem kawasan muara sungai. Yang pertama, kombang koksi atau Epelasna admirabilis, kingdomnya Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Insecta, ordonya Coleoptera, familinya Conelyidae, subfamilinya Epelasnenae, genusnya Epelasna, spesiesnya Epelasna admirabilis. Kumbang koksis seperti kebanyakan serangga, kumbang koksis di wilayah 4 musim juga melakukan hibernasi atau tidur panjang di musim dingin. Kumbang koksis biasanya berkumpul dalam jumlah besar di tempat-tempat seperti bawah balok kayu, kulit batang, atau timbunan daun saat hibernasi. Kumbang koksis memiliki penampilan yang cukup khas sehingga mudah dibedakan dari serangga lainnya. Tubuhnya berbentuk nyaris bundar dengan sepasang sayap keras di punggungnya. Sayap keras di punggungnya berwarna-warni, namun umumnya berwarna mencolok, ditambah dengan pola seperti polkadot. Sayap kerasnya yang berwarna-warni itu sebenarnya adalah sayap elytra atau sayap depannya. Sayap belakangnya hanya berwarna transparan dan biasanya dilipat di bawah sayap depan jika sedang tidak dipakai. Saat terbang, ia mengepakkan sayap belakangnya secara cepat, sementara sayap depannya yang kaku tidak bisa mengepak dan direntangkan untuk menambah daya angkat. Sayap depannya yang keras juga bisa berfungsi sebagai perisai pelindung. Kumbang koksis memiliki kaki yang pendek serta kepala yang terlihat membungkuk ke bawah. Posisi kepala seperti ini membantunya saat makan hewan-hewan kecil seperti kutu di daun. Di kakinya juga terdapat rambut-rambut halus berukuran kecil yang ujungnya seperti sendok. Rambut ini menghasilkan bahan berminyak yang lengket, sehingga kepik bisa berjalan dan menempel di tempat-tempat sulit seperti di kaca atau di langit-langit. Kumbang koksis ini betina yang baru bertelur di suatu tanaman akan meninggalkan pola gigitan pada daun agar tidak ada betina lain bertelur di daun itu atau tanaman yang sama. Di wilayah 4 musim, jika kumbang koksis betina tidak berhasil menemukan tanaman yang cocok hingga menjelang musim dingin, maka kumbang koksis betina akan menunda pelepasan telurnya hingga musim dingin usai. Selanjutnya, cicak pohon atau H. prenatus. Kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelas Reptilia, ordonya Squamata, subordonya Sauria, familinya Geckonidae, genusnya Hemidactylus, spesiesnya H. prenatus. Cicak pohon atau cicak kayu adalah jenis reptil yang termasuk suku cecak. Tidak ada nama khusus yang dikenal dalam bahasa daerah, kecuali nama umum seperti cak-cak, bahasa Sunda,
cicek bahasa Betawi, cecak bahasa Jawa, dan lain-lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut common house gecko. Atau ada pula yang menyebut Darwin house gecko. Sifat-sifat ekologis dan perilaku cicak ini mirip dengan cicak tembok. Hanya agaknya lebih kerap ditemui pada bagian yang berkayu di rumah atau di pohon dan semak di halaman. Dengan mangsa utama berupa serangga-serangga kecil, cicak kayu terutama aktif berburu pada malam hari. Cicak ini sering didapati bercampur dengan jenis cicak lain. Dalam kumpulan cicak di sekitar lampu, di siang hari cicak ini hanya bersembunyi di sela-sela kayu atau dinding rumah. Jantan bersuara keras, cak, 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 misalnya, yang diambil jadi namanya cicak kayu. Cicak kayu menyebar luas mulai dari Afrika Timur Selatan, Madagaskar, dan kepulauan Mauritius, Reunion, Rodrigues, Komoro, dan Seychelles, Pakistan, Bhutan, Nepal, India, Sri Lanka, Bangladesh, Andaman, Nicobar Island, Maldives, Sandern Cina, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand, Malaya Peninsula, Filipina, Taiwan, Jepang, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri ada di Sumatera, Borneo, Jawa, Bali, Lombok, Sulawesi, Ambon, Papua. Selanjutnya burung kutilang atau Phaeonotus aurigaster. Merupakan kingdom dari Animalia, filmnya Chordata, kelasnya Apes, ordonya Passeriformes, famili Phaeonotidae, genusnya Phaeonotus, spesiesnya Phaeonotus aurigaster. Burung kutilang ini biasa dibilang sebagai jenis burung cucak yang paling populer di Indonesia. Burung cucak kutilang masih dengan mudah dijumpai di beberapa daerah, terutama di Jawa. Tubuh cucak kutilang berukuran sedang, dengan panjang tubuh sekitar 20 cm. Sisi bagian atas tubuh, punggung, dan ekor berwarna coklat kelabu. Sedangkan sisi bawah, tenggorokan, leher, dada, dan perut berwarna putih keabu-abuan. Memiliki topi, dahi, dan jambul berwarna hitam. Memiliki tunggir bagian muka ekor berwarna putih, serta penutup pantat berwarna kuning jingga. Burung jantan umumnya memiliki tubuh yang lebih kecil namun memiliki jambul yang lebih tinggi dibanding betina. Suara kicauan burung jantan terdengar lebih nyaring dan lantang serta lebih rajin berkicau dibanding betinanya. Sebagaimana jenis burung merbah lainnya, makanan utama kutilang adalah buah-buahan yang lunak. Meskipun juga memakan berbagai jenis serangga kecil, terlihat sering berkelompok, baik dengan sesama jenis burung kutilang maupun dengan aneka jenis burung merbah lainnya. Habitat cucak kutilang meliputi hampir semua habitat, mulai dari pohonan terbuka, tepi hutan, semak belukar, vegetasi sekunder, tepi jalan pekarangan, kebun, hingga tanaman-tanaman di perkotaan, umumnya tersebar dari daratan rendah sampai tinggi 1.500 mil. Burung cucak kutilang merupakan burung asli Pulau Jawa, Indonesia. Di daerah sebarannya meliputi Kamboja, Cina, Hong Kong, Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Di Indonesia dijumpai sebagai burung asli di Pulau Jawa dan Bali. Populasi burung kutilang ini memang mengalami tren penurunan, namun dengan daerah sebaran cukup luas dan jumlah populasi yang cukup besar, BirdLife International menilai belum mendekati ambang rentan. IUCN Redulps pun hanya memasukkan dalam satu status konservasi. Selanjutnya Bondol Kalimantan, Lonchora poscans. Kingdomnya Animalia, filmnya Chordata, kelasnya Apes, ordonya Passeriformes, familinya Astralidae, genusnya
Lonshora, spesiesnya L. poscans. Lonshora poscans. Bondol Kalimantan memiliki ukuran sedang 11 cm dan berwarna gelap. Perbedaan dengan bondol lain adalah seluruh bulunya berwarna coklat kehitaman. Nama lokal untuk burung ini adalah burung pipit hitam dan nama internasionalnya adalah Dutski munia. Bagian iris coklat, paruh berwarna abu-abu, paruh atas hitam dan kaki hitam. Spesies ini menghuni sawah atau sepanjang sungai, pinggir hutan, semak sekunder, dan padang rumput di pedalaman sampai ketinggian 500 mdpl. Berperilaku seperti jenis burung bondol pipit yang lain, memiliki suara getaran pil-pit atau cirup dan suara rendah tek-tek sewaktu terbang. Penyebaran spesies ini endemik di daerah Kalimantan. Selanjutnya, burung gereja, Passer domesticus. Kingdomnya Animalia, filmnya Chordata, kelasnya Apes, ordonya Passeriformes, ordonya Passeri, ordonya Passerida, subfamilinya Passeorida, famili Passeridae, genusnya Passer, spesiesnya Passer domesticus. Burung gereja biasanya hidup berkoloni. Burung gereja pohon berserang di dalam ilalang. Burung ini merupakan burung non-migran dengan daya jelajah rendah. Burung gereja mempunyai kebiasaan menyanyi, namun tak memiliki lagu yang pasti atau asal bunyi saja. Mereka bernyanyi untuk melakukan kontak sosial, kebanyakan dilakukan oleh penjantan guna merayu sang betina. Ciri-ciri fisik pada burung gereja ialah ukuran tubuhnya tergolong sedang, hanya sebesar 14 cm saja, pada warna coklat berangan pada bagian atas kepalanya, tepat pada bagian dagu dan tenggorokannya berwarna hitam, pada pipinya ada dua warna yakni putih dan hitam, iris matanya berwarna coklat, sedang paruhnya berwarna abu-abu dan kakinya berwarna coklat. Pada tubuh bagian atas, termasuk bagian sayapnya juga berwarna coklat, yang diselingi warna putih dan hitam seperti garis panjang. Di bagian bawah atau dadanya berwarna kuning tua dan beberapa berwarna putih abu-abu sampai bagian ekornya. Sedangkan pada burung gereja yang menginjak dewasa, tekstur warna tubuhnya tampak pucat, hidupnya berkelompok dalam jumlah besar baik sewaktu mencari makan ataupun sewaktu ingin istirahat. Makanan burung ini adalah biji-bijian dan serangga kecil. Selanjutnya, burung merbah cerucuk. Kingdomnya Animalia, ordonya Passereoformes, familinya Phaenonotidae, marganya Phaenonotus, spesiesnya Phaenonotus gueavier. Merbah cerucuk atau Phaenonotus gueavier merupakan burung berwarna coklat dan putih, mahkota berwarna coklat gelap, alis berwarna putih, tubuh bagian atas berwarna coklat, tenggorokan, dada dan perut berwarna putih dengan coretan coklat pucat pada sisi lambung, iris berwarna coklat, paruh berwarna hitam, kaki berwarna abu-abu merah jambu. Status kelimpahannya yang berada sini sangat banyak. Status perlindungannya tidak dilindungi. Persebarannya antara Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Nusa Tenggara. Perkembangbiakannya berbiak sepanjang tahun dengan puncak Maret sampai Juni. Jumlah telur 2-3 butir. Potensi dan manfaatnya burung merbah cerucuk ini sebagai hewan peliharaan. Selanjutnya ialah sapi Bali atau Bos indicus, ialah kingdom Animalia, filmnya Chordata, subfilmnya Vertebrata, kelasnya Mamalia, ordonya Artiodactyla, subordonya Rumenatia, familinya Bopidae, genusnya Bus, spesiesnya Bus indicus. Nah, jadi sapi Bali menurut Sugeng, sapi ini memiliki kepala yang pendek dan dahi yang datar.
Tanduk pada sapi Bali, yakni pada sapi jantan, cenderung tumbuh ke bagian luar, sedangkan betina agak ke bagian dalam. Kaki sapi Bali ini cenderung pendek sehingga menyerupai kerbau. Warna bulu antara jantan dan betina dapat kita bedakan secara langsung melewati penglihatan mata kita. Pada sapi jantan memiliki warna bulu yang kehitam-hitaman, sedangkan pada sapi betina memiliki warna merah bata. Selanjutnya ada burung tekukur. Jadi burung tekukur ini termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Aves, ordo Columbiformes, famili Columbidae, genus Streptopelia, dan spesiesnya adalah Streptopelia sinensis. Jadi burung ini memiliki ukuran tubuh yang sedang, bulunya berwarna coklat merah jambu. Ekor burung ini tampak memanjang dengan bulu ekor terluar bertepi putih dan menebal. Bulu pada sayap lebih gelap daripada bulu pada tubuhnya. Pada sisi leher burung ini terdapat garis-garis hitam yang khas dan tampak jelas. Iris burung ini berwarna jingga, paruhnya berwarna hitam keabuan dan memiliki kaki yang merah. Burung ini biasanya memakan benih rumput, biji-bijian, dan buah-buahan yang jatuh. Jadi, burung ini termasuk sebagai pengendali alami untuk populasi rumput dan tumbuhan. Burung ini memiliki suara yang merdu dan khas, sehingga burung ini banyak sekali diburu oleh manusia. Selanjutnya ada Claret kingfisher, yang termasuk ke dalam kingdom Animalia, ordo Coraciformes, famili Alcedinae, marganya Todirampus, dan spesiesnya Todirampus chloris. Jadi, burung ini memiliki ukuran yang sedang, berwarna biru dan putih, memiliki mahkota, sayap, punggung, dan ekor yang berwarna biru kehijauan, berkilau terang, terdapat strip hitam yang melewati matanya. Memiliki kerah dan tubuh bagian bawah yang berwarna putih bersih. Burung ini memiliki iris yang berwarna coklat, paruh atas abu tua, sedangkan paruh bawah berwarna lebih pucat daripada paruh atas dan memiliki kaki yang berwarna abu-abu. Kembang biakan burung ini adalah ovipar. Selanjutnya ada Kaladitilik, yang termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Aves, ordo Ficiformes, famili Vicidae, genus Dendrocopos, spesies Dendrocopos mollusensis. Jadi, Kaladitilik ini termasuk ke dalam jenis pelatuk yang mencari makan pada batang-batang pohon. Ukuran burung ini cenderung kecil, kira-kira hanya 13 cm. Biasanya berwarna hitam dan putih totol-totol. Jadi burung ini memiliki warna kepala atas berwarna coklat, tubuh bagian bawah berwarna putih kusam, bercoretkan hitam. Sisi muka putih kusam dengan bercak pipi keabu-abuan. Pada jantan terdapat garis merah tipis di belakang mata. Biasanya Kaladitilik ini banyak kita temukan di India, Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Nah, selanjutnya ada timpakul fish atau ikan timpakul, termasuk ke dalam filum Chordata, Actinopterygii, ordo Versiformes, famili Gobiidae, genus Periotamalus, spesies Periotamalus sp. Jadi ikan timpakul atau sering disebut glodok atau tembakul atau mudskippers adalah salah satu jenis ikan yang umum dijumpai pada ekosistem mangrove. Ikan ini mampu hidup pada habitat pasang surut berlumpur. Keunikan ikan ini mampu beradaptasi dengan pola hidup menyerupai amfibi, yakni mampu hidup di darat dan di air, sehingga sering disebut sebagai ikan amfibios. Secara ekologis, ikan timpakul ini sangat penting kegunaannya sebagai biomarker atau agen monitoring kandungan poliakrilik hidrokarbon.
Morfologi dari ikan ini sangat khas. Kedua matanya menonjol di atas kepala seperti mata kodok, wajah yang dempak, dan sirip-sirip punggung yang terkembang menawan. Badannya bulat panjang seperti torpedo, memiliki sirip dan ekor yang membulat. Panjang tubuh ikan ini memiliki variasi, mulai dari beberapa sentimeter hingga 30 sentimeter. Keahlian yang dimiliki ikan yang satu ini selain dapat bertahan hidup di daratan secara lama, ikan gelodok atau timpakul ini juga dapat memanjat akar-akar pohon bakau, melompat jauh dan berjalan di atas lumpur. Sebenarnya, kaki yang dimiliki ikan timpakul ini adalah sirip dadanya yang telah mengalami adaptasi, sehingga menjadi kuat dan bisa digunakan untuk berjalan di lumpur mangrove. Pangkal sirip dadanya berotot kuat sehingga sirip ini dapat ditekuk dan berfungsi sebagai lengan untuk merayap, merangkat, dan melompat. Selanjutnya ada tree climbing crab atau kepiting pemanjat pohon, termasuk ke dalam kingdom Animalia, phylum Arthropoda, kelas Malacostraca, ordo Decapoda, famili Caesarmidae, genus Episesarma, spesies Episesarma versicolor. Jadi tree climbing crab ini atau kepiting pemanjat pohon ini besarnya hanya sekepalan manusia. Kepiting ini memiliki pasangan anggota tubuh yang bernama maxilliped yang digunakan untuk makan. Diameter lubangnya bisa mencapai 6 cm. Kepiting ini hidup secara berkelompok. Dalam 25 meter persegi bisa terdapat 5 sampai dengan 6 lubang. Untuk membedakan satu spesies dengan spesies yang lainnya, kita bisa melihat dari warna capitnya. Kepiting jantan biasanya memiliki abdomen atau perut yang lancip. Nah, selanjutnya ada semut rangrang, termasuk ke dalam ordo Hymenoptera, famili Formicidae, genus Oikopila, spesies Oikopila smaragdina. Nah, jadi semut rangrang atau Oikopila smaragdina merupakan serangga eososial atau sosial sejati yang hidup berkoloni. Biasanya semut rangrang ini sangat sering kita jumpai di pepohonan. Sejauh ini, sejarah mencatat bahwa orang yang pertama kali menemukan semut rangrang adalah orang Cina. Semut rangrang ini menyukai suhu lingkungan antara 26 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius dan menyukai kelembapan relatif antara 62% sampai 92%. Nah, setelah kita membahas mengenai flora dan fauna, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari kawasan muara sungai. Jadi yang pertama fungsinya adalah sebagai tempat pengeluaran atau pembuangan debit sungai, terutama pada waktu banjir. Yang kedua, muara sungai memiliki nilai ekonomis yang penting karena dapat berfungsi sebagai alur penghubung antara laut dan daerah daratan. Selain itu, muara sungai juga dimanfaatkan sebagai lokasi pelabuhan yang memegang peran dalam masalah intrusi air laut. Nah, setelah fungsi, kita akan membahas mengenai manfaat dari muara sungai. Muara sungai bermanfaat sebagai tempat hidupnya hewan air, sebagai bottleneck dalam siklus hidrologi yang ada di bumi, bisa digunakan sebagai tempat budidaya tanaman tertentu sehingga dapat menghasilkan nilai ekonomis bagi warga atau masyarakat yang berada di sekitar sungai tersebut. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi bagi anak-anak dan juga bagi keluarga. Selanjutnya ada potensi dan peluang di kawasan muara sungai. Kawasan muara sungai memiliki potensi dan peluang yang cukup besar dan cukup menjanjikan. Misalnya, dijadikan sebagai tempat wisata, bisa juga dijadikan sebagai tempat membudidayakan hewan atau tumbuhan yang bisa hidup dan beradaptasi dengan kawasan muara.
Pemanfaatan potensi dan peluang ini dapat meningkatkan ekonomi warga sekitar ataupun daerah. Selain itu, juga berpotensi menjadi pelabuhan atau jalur transportasi. Nah, selanjutnya ada ancaman dan tantangan di kawasan muara sungai. Pada muara sungai, ancamannya banyak sampah yang terangkut dari laut dan dibawa ke daratan. Selain itu, adanya sedimentasi pada sungai yang menyebabkan pendangkalan. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengelola muara sungai agar dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata, jalur transportasi yang dapat meningkatkan ekonomi warga sekitar, dan bagaimana untuk meminimalisir pendangkalan. Selanjutnya ada pengelolaan dan konservasi. Nah, jadi ada beberapa alternatif mengenai pengelolaan muara sungai. Yang pertama, mulut sungai selalu dibiarkan terbuka. Yang kedua, mulut sungai boleh tertutup. Pada alternatif tertutup ini ada dua pilihan, yakni mulut sungai tetap atau boleh dipindah. Pembelokan muara sungai dapat meningkatkan debit guna mengurangi kemampuannya untuk melewati debit. Selain itu, dapat mengerosi daerah yang mengalir di sungai yang berbelok tersebut. Untuk menahan pembelokan muara sungai, perlu dibuat dermaga pendek atau bangunan di tebing mulut sungai atau pengerukan rutin endapan menggunakan alat berat. Untuk konservasinya, yang pertama bisa membangun siring atau pemecah ombak agar dampak abrasi dari gelombang berkurang, adanya penanaman kembali hutan bakau di daerah pesisir pantai, khususnya spesies Avicennia, mengurangi aktivitas di hulu sungai, melakukan pengolahan limbah oleh pabrik yang bersangkutan, dan menanam atau mencangkok terumbu karang sebagai bentuk upaya jangka panjang melestarikan kawasan pesisir. Nah, selanjutnya ada ekosistem sungai delta. Nah, jadi delta merupakan daratan yang terbentuk dari hasil pengendapan sedimen yang dibawa oleh aliran sungai. Delta ini terbentuk hampir di semua benua di dunia kecuali di Antartika dan Greenland, yang wilayahnya tertutup salju, di mana terdapat pola penyaluran sungai dengan dimensi yang luas dan jumlah material sedimen yang besar. Sedimen merupakan faktor utama pembentuk delta. Sedangkan yang memainkan peranan penting dalam mengangkut dan mengendapkan sedimen adalah adanya transport sedimen. Bentuk delta ini sendiri dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu proses fluvial, proses gelombang, dan dinamika pasang surut. Di sini kami memilih Pulau Kembang sebagai ekosistem sungai delta. Jadi ciri-ciri fisik, kimia, biologi, kawasan sungai delta ini memiliki topografi relatif datar dengan ketinggian 0 sampai 1,6 meter di atas permukaan laut, serta dipengaruhi oleh pasang surut Sungai Barito. Kondisi tanah di Pulau Kembang sebagian besar berawa dan selalu berlumpur. Pulau Kembang tersusun dari batuan sedimen jenis aluvium undak dan terumbu koral berupa pasir dan kerikil. Memiliki iklim tipe B dengan curah hujan 1.200 sampai 3.260 mm per tahun. Kelembapan rata-ratanya 81% dan kisaran suhu antara 25 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Jadi delta berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi 3, yaitu delta yang didominasi oleh arus sungai, delta yang didominasi pasang surut, dan delta yang didominasi oleh gelombang. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai delta yang didominasi arus sungai. Delta yang didominasi arus sungai terbentuk oleh pengaruh arus sungai. Aliran dari saluran sungai akan terpisah ke dalam beberapa saluran yang terdiri dari endapan lumpur tanah, membentuk pulau-pulau kecil, kemudian menuju laut. Contoh dari delta ini adalah delta Nil di Mesir dan delta Mahakam di Kalimantan. Selanjutnya ada delta yang didominasi pasang surut. Jadi delta ini terbentuk akibat pengaruh pasang
naik dan pasang surut yang ekstrim. Di dekat mulut delta, energi pasang surut lebih besar dan energi gelombang relatif menengah. Ciri utama dari delta ini adalah ketika pasang naik tertinggi daerah delta akan tergenang dan membentuk pulau-pulau lonjong yang dibatasi saluran-saluran. Contoh delta ini adalah delta Gulf of Papua. Selanjutnya ada delta yang didominasi oleh gelombang. Jadi, delta ini terbentuk oleh aktivitas gelombang laut. Energi gelombang laut lebih besar dan mengendapkan sedimen di sepanjang pantai. Delta ini biasanya berbentuk relatif kecil. Contohnya adalah delta Bangladesh. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe-tipe delta di dunia. Di dunia terdapat 4 tipe delta, yakni delta Arcuate, delta kaki burung, delta Cuspate, dan delta Estuarine. Delta Arcuate berbentuk seperti kipas atau segitiga dan merupakan bentuk delta paling umum seperti delta Nil dan delta Mahakam. Yang kedua ada delta kaki burung, bentuknya menyerupai jari yang menyebar dari muara ke arah laut. Contohnya adalah delta Citarum dan Mississippi. Yang ketiga ada delta Cuspate, terbentuk pada daerah dengan garis pantai datar seperti huruf V. Contohnya adalah delta Ebro. Yang keempat ada delta Estuarine. Delta ini terbentuk di wilayah muara yang memanjang dan sempit, seperti delta Amazon dan Pearl. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ekosistem di Sungai Delta. Ekosistem lahan basah yang terdapat di Pulau Kembang adalah hutan rawa mangrove dan merupakan salah satu kawasan suaka alam yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan. Setelah kita bergelut mengenai sungai delta, jenis sungai delta, tipe sungai delta, lalu kita akan masuk kepada flora dan fauna yang ada di Pulau Kembang. Nah, jadi yang pertama ada talas, termasuk ke dalam kingdom plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Alismatales, famili Araceae, genus Colocasia, dan spesiesnya adalah Colocasia esculenta. Nah, jadi talas merupakan tumbuhan herba dengan tinggi 35-120 cm. Daunnya terdiri dari 2-5 helai dan berwarna hijau. Warna pelepah talas bermacam-macam tergantung jenisnya. Warna daging talas memiliki banyak varian. Contohnya ada kuning muda, berwarna putih, oranye, kuning tua, kombinasi antara putih dengan ungu, sampai ungu atau merah muda. Umur panen talas berkisar antara 7-9 bulan dan memiliki ciri daun yang mulai berubah menjadi menguning dan juga mengering. Nah, jadi penyebaran talas ada di beberapa wilayah seperti Amerika Tengah, Pasifik, Asia, hingga India. Tanaman pangan seperti ini di Papua Nugini, Samoa, Fiji, dan Kepulauan Salomon merupakan tanaman pangan yang sangat bermanfaat. Selanjutnya ada kaca piring, termasuk ke dalam kingdom plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Rubiales, famili Rubiaceae, genus Gardenia, dan spesiesnya adalah Gardenia jasminoides. Jadi, tanaman kaca piring ini merupakan tanaman perdu dengan tinggi mencapai 1 hingga 2 meter. Batangnya berkayu, membulat, dan bercabang. Ranting muda dan daunnya berlapis lilin. Daun kaca piring berwarna hijau tua, berbentuk elips atau bulat telur, dan memiliki pangkal yang meruncing. Memiliki tepi daun yang rata dan permukaan daun licin mengkilap dan bertangkai pendek. Daun berukuran panjang 4-13 cm dengan lebar 2-5 cm. Bunga kaca piring ini tunggal, bertangkai pendek, dan muncul dari ujung ranting. Bunga berwarna putih yang tersusun atas belasan helai dan memiliki aroma wangi yang khas. Buahnya berbentuk bulat telur, berkulit tipis, dan memiliki banyak biji. Dari penampakan bunganya, sekilas berbentuk dan beraroma seperti melati. Meski tersebar di seluruh Indonesia, bunga kaca piring ini
diduga berasal dari Cina dan Jepang. Selanjutnya itu ada flora Wedelia atau Spagneticola trilobata, yang mana klasifikasinya adalah Kingdom Plantae, Ordo Asteralis, Family Asteraceae, genus Spagneticola, dan spesies Spagneticola trilobata. Wedelia ini adalah salah satu jenis tanaman liar yang hidup di kawasan lahan basah dengan iklim tropis. Wedelia ini banyak ditemukan di area perkebunan, persawahan, padang rumput, serta di pinggir jalan. Wedelia itu tumbuh dengan panjang antara 18 sampai 24 inci. Wedelia ini tumbuh menjalar membentuk suatu bentangan seperti tikar yang menutupi tanah. Wedelia ini daunnya berwarna hijau cerah dengan panjang daun sekitar 1 sampai 3 inci, yang mana permukaannya itu berbulu dan juga tepi daunnya itu bergerigi. Sebagian besar bentuk daunnya ini adalah lonjong. Untuk bunganya sendiri, Wedelia memiliki bunga berwarna kuning cerah, berukuran kecil dengan kelopak seperti bunga matahari. Putik benang sarinya melingkar penuh di tengah kelopak bunga. Wedelia ini berkembang biak secara vegetatif alami, yaitu dengan cara merunduk. Batang tanaman yang telah menyentuh tanah itu akan tumbuh akar, sehingga menjadi tumbuhan yang baru. Untuk batangnya sendiri, batang Wedelia berbentuk hijau terang dengan bulu halus yang menutupi seluruh bagian batang. Nah, tumbuhan Wedelia ini berasal dari Amerika Tengah dan juga Pulau Karibia, tetapi sekarang telah menyebar di semua daerah tropis. Wedelia itu bisa tumbuh subur di daerah dengan sinar matahari penuh, karena semakin besar atau semakin banyak sinar matahari yang ia terima, maka semakin bagus pula bunga Wedelia yang tumbuh. Wedelia ini adalah tanaman tropis sehingga dapat hidup dengan subur di daerah tropis. Wedelia ini suka dengan daerah yang lembab, tetapi juga tahan terhadap kekeringan. Selanjutnya ada rumput teki atau Cyperus rotundus L. Klasifikasinya kingdomnya Plantae, subkingdomnya Tracheobintha, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, subkelasnya Comalinidae, ordonya Cyperalis, familinya Cyperaceae, genusnya Cyperus, spesiesnya Cyperus rotundus L. Rumput teki ini merupakan rumput semu menahun yang tingginya 10-95 cm. Batang rumputnya berbentuk segitiga dan juga tajam. Kemudian daunnya berjumlah 4-10 helai yang terkumpul pada pangkal batang. Untuk akarnya sendiri ada dengan pelepah daun yang tertutup tanah. Helaian daunnya berbentuk pita bersilang sejajar. Permukaan berwarna hijau mengkilat dengan panjang daun 10-30 cm dengan lebar 3-6 cm. Kemudian memiliki aleopat yang mampu membunuh tumbuhan yang lainnya. Tanaman rumput teki ini adalah tanaman rumput yang tumbuh liar di tempat terbuka atau tempat yang sedikit terlindung dari sinar matahari, seperti tanah kosong, lapangan rumput, pinggir jalan, atau di lahan pertanian. Selanjutnya itu ada pohon nipah atau Nyipha fruticans wurm. Klasifikasinya kingdomnya Plantae, divisi Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, ordo Areasales, famili Areaceae, genusnya Nyipha, spesiesnya Nyipha fruticans wurm. Morfologi dari pohon nipah ini adalah merupakan pohon palem yang tidak berbatang. Tumbuhannya ini berakar serabut panjang dan bisa mencapai belasan meter. Dari rimpangnya itu tumbuh daun majemuk seperti pada jenis palem yang lainnya. Besar dan panjang tangkai daun sekitar 1-1,5 meter.
Anak daun berjumlah antara 25-100 dengan ujung yang lancip. Untuk daun nipah muda itu berwarna kuning, seperti janur pada kelapa, sedangkan untuk daun nipah yang tua itu berwarna hijau. Buahnya itu berwarna coklat kemerahan dan panjang buahnya sekitar 13 cm dengan lebar 11 cm. Ujungnya lancip dan dinding buah tengah berserabut. Buah ini berkelompok membentuk bola diameter sekitar 30 cm dalam satu tandan. Dalam satu tandan itu dapat terdiri antara 30-50 butir buah. Nipah sendiri adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan hutan mangrove atau daerah pasang surut dekat tepi laut. Nipah ini salah satu anggota dari famili palem yang umumnya tumbuh di daerah rawa berair payau atau daerah pasang surut di dekat pantai. Umumnya, tumbuhan nipah ini bisa hidup di lingkungan hutan bakau. Nah, kemudian masuk kepada fauna yang terdapat pada Pulau Kembang, yaitu monyet berekor panjang atau kera berekor panjang. Klasifikasinya, kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Mamalia, ordonya Primata, familinya Cercopithecidae, genusnya Macaca, spesiesnya Macaca fascicularis. Karakteristik dari monyet ini adalah memiliki rambut-rambut tubuh berwarna abu-abu coklat atau coklat kemerahan. Kemudian wajahnya juga berwarna abu-abu kecoklatan dengan cambang di bagian pipi, matanya binokular, hidung pipih, dan nostril pendek serta berdekatan. Giginya seri, berbentuk seperti sekop. Gigi taringnya tampak jelas, dan gigi molar bertipe bilopodon. Panjang tubuhnya tanpa ekor antara 40-47 cm, sedangkan panjang ekornya 50-60 cm. Untuk persebarannya sendiri, monyet ekor panjang ini di Asia Tenggara dari Myanmar hingga Filipina, kemudian ke selatan melewati Indochina, Malaysia, dan juga Indonesia. Monyet bertubuh kecil ini, panjang kepala dan tubuhnya itu 400-470 mm. Kemudian monyet ini biasanya ditemukan di hutan pesisir seperti mangrove dan juga hutan pantai, dan hutan-hutan sepanjang sungai besar di dekat perkampungan, kebun campuran, atau perkebunan, dan pada beberapa tempat dengan ketinggian 1.300 di atas permukaan laut. Nah, jenis ini sering membentuk kelompok hingga 20-30 ekor banyaknya. Jenis monyet ini suka memakan aneka buah-buahan dan juga memangsa berbagai jenis hewan kecil seperti serangga, telur, dan juga yang lainnya. Selanjutnya itu ada fungsi dari area Pulau Kembang. Fungsi dari area Pulau Kembang itu yang pertama sebagai hutan wisata, kemudian yang kedua sebagai habitat bagi monyet atau kera berekor panjang dan beberapa jenis burung. Terdapat juga pohon nipah yang berjejer rapi di kawasan tersebut, serta sebagai objek wisata yang berada di dalam hutan. Yang keempat, di dalam kawasan hutan wisata ini terdapat altar yang diperuntukkan sebagai tempat meletakkan sesaji bagi penjaga Pulau Kembang yang dilambangkan dengan 2 buah arca berwujud kerang putih atau Hanoman. Selanjutnya ada manfaat dari sungai delta. Manfaat dari sungai delta atau manfaat dari lahan basah di Pulau Kembang ini adalah yang pertama untuk menambah pendapatan daerah, karena salah satu fungsinya adalah tempat wisata. Kemudian yang kedua, tempat melakukan ritual dan juga ziarah, misalnya oleh masyarakat dari etnis Tionghoa Indonesia yang mempunyai nazar tertentu. Maka, jika nazar tersebut dikabulkan, mereka akan melepaskan seekor kambing jantan yang tanduknya dilapisi emas ke dalam hutan Pulau Kembang. Selain itu, manfaat dari Pulau Kembang ini adalah sebagai wilayah konservasi seluas 60 hektar.
Selanjutnya ada potensi dan juga peluang dari lahan basah di Pulau Kembang ini. Potensi di lahan basah di Pulau Kembang adalah yang pertama sebagai tempat wisata lokal yang menyajikan keindahan alam hutan Kalimantan dengan daya tarik berupa pulau yang terletak di tengah hutan dan di dalam kawasannya terdapat habitat kera berekor panjang atau monyet dan juga beberapa jenis burung serta jenis-jenis flora khas kawasan tersebut. Potensi lainnya adalah sebagai wisata sungai, wisata alam sungai atau air, kemudian sebagai pasar terapung, sebagai peninggalan sejarah atau keramat tempat sembahyang pemujaan orang-orang keturunan Tionghoa. Nah, dan yang terakhir, Pulau Kembang ini sendiri memiliki ekosistem hutan rawa mangrove yang kaya akan potensi flora, potensi fauna, dan potensi wisata. Jadi, begitu banyak atau begitu besar peluang yang dimiliki oleh lahan basah di area Pulau Kembang. Oleh sebab itu, diharapkan kepada pemerintah untuk bisa mengembangkan atau apalagi tentang ke fasilitas-fasilitas yang tersedia di sana sehingga dapat menarik minat dari wisatawan, baik lokal maupun di luar. Selanjutnya ada ancaman dan tantangan lahan basah di area Pulau Kembang. Ancaman pada kawasan Pulau Kembang ini adalah yang pertama itu terdapatnya sampah yang berserakan akibat aktivitas wisata dan kurangnya kesadaran pengunjung untuk membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, ancaman dari Pulau Kembang ini adalah infrastruktur yang tidak mendukung karena sudah lama tidak terawat sehingga bisa mempengaruhi tempat wisata tersebut. Kemudian ada pengelolaan lahan basah di area Pulau Kembang. Pengelolaan Pulau Kembang merupakan konsep pengelolaan yang memprioritaskan pada kelestarian dan memanfaatkan sumber daya alam dan budaya masyarakat. Konsep pengelolaan Pulau Kembang ini tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan, tetapi lebih daripada itu yaitu mempertahankan nilai sumber daya alam dan manusia. Agar nilai-nilai tersebut terjaga, maka pengelolaan Pulau Kembang tidak melakukan eksploitasi pada sumber daya alam, tetapi hanya menggunakan jasa alam dan juga budaya. Selanjutnya ada konservasi lahan basah di area Pulau Kembang. Pulau Kembang adalah pulau yang terletak di tengah-tengah Sungai Barito. Pulau Kembang ini merupakan suatu kawasan konservasi yang berada dalam penguasaan BKSDA Kalimantan Selatan. Dikelola dengan upaya perlindungan sistem penyangga kehidupan, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan secara lestari, baik itu pariwisata alam, rekreasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan, kegiatan penunjang budaya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan konservasi ini, tim dari BKSDA ini melakukan patroli. Nah, patroli ini dilakukan dengan menyisir dengan transportasi, yaitu transportasi air menuju Pulau Kembang sendiri. Kemudian patrolinya dilakukan dengan berjalan kaki di titian wisata Pulau Kembang, sembari mengamati perilaku primata yang ada di kawasan tersebut. Patroli berjalan baik dan tidak ditemui adanya gangguan di kawasan tersebut. Selain itu, diterapkan juga sistem tanam bakau untuk menjaga Pulau Kembang agar tidak mengalami pengikisan daratan. Selanjutnya, kita memasuki pada ekosistem rawa pasang surut berair payau. Nah, bisa dilihat ini ada gambar dari dokumentasi kelompok kami, yaitu rawa pasang surut berair payau yang ada di kawasan Pagatan Besar. Rawa adalah genangan air secara alamiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat dari drainase alamiah yang terhambat sehingga mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimia, dan biologis. Rawa pasang surut merupakan lahan rawa yang genangannya dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Tingginya air pasang surut itu dibedakan menjadi dua,
yaitu pasang besar dan juga pasang kecil. Pasang kecil terjadi secara harian, 1-2 kali sehari. Kemudian ada karakter atau ciri-ciri fisik, kimia, biologi dari kawasan lahan basah rawa pasang surut tadi. Rawa pasang surut biasanya terletak di dekat pantai. Rawa ini biasanya mengalami pasang surut pada waktu-waktu tertentu. Ciri fisik kimia rawa pasang surut meliputi genangan air dan kondisi fisik lahan. Kemasaman tanah dan juga asam organik pada lahan gambut itu tinggi, mengandung zat beracun dan intrusi air garam. Kesuburan alami tanah rendah dan keragaman kondisi lahan itu tinggi. Selanjutnya ada jenis-jenis dari rawa pasang surut. Jenis-jenis rawa pasang surut ini, yang pertama ada lahan potensial. Lahan potensial yaitu lahan yang kedalaman lapisan piritnya lebih dari 50 cm dari permukaan tanah. Yang kedua ada lahan sulfat masam atau sulfat masam potensial dan sulfat masam aktual. Lahan sulfat masam ini bila kedalaman lapisan piritnya besinya lebih dari 2% dan kurang dari 50 cm dari permukaan tanah. Yang ketiga adalah lahan gambut. Lahan gambut ini mengandung lapisan sisa-sisa tanaman yang sudah lapuk secara alami. Dan yang terakhir adalah lahan salin, yaitu lahan yang dipengaruhi oleh intrusi air laut selama lebih 3 bulan dalam setahun. Berdasarkan tipologinya, lahan gambut merupakan tipe lahan pasang surut terluas, yakni sekitar 10,9 juta hektar. Kemudian yang kedua diikuti oleh lahan sulfat masam sekitar 6,7 juta hektar. Yang ketiga adalah lahan potensial 2,1 juta hektar dan yang terakhir yaitu lahan salin sekitar 0,4 juta hektar. Selanjutnya ada tipe-tipe rawa pasang surut. Berdasarkan pola genangannya atau jangkauan air pasangnya, rawa pasang surut ini dibagi menjadi 4 tipe. Tipe yang pertama, tipe A. Tipe A ini tergenang waktu pasang besar dan juga pasang kecil. Yang kedua itu tipe B. Tipe B ini tergenang hanya pada waktu pasang besar. Yang ketiga tipe C tidak tergenang, tetapi kedalaman air tanah pada waktu pasang kurang dari 50 cm. Dan yang terakhir ada tipe D. Tipe D ini tidak tergenang pada waktu pasang air tanah lebih dari 50 cm, tetapi pasang surut airnya masih terasa atau tampak pada saluran tersier. Kemudian ada ekosistem dari rawa pasang surut. Ekosistem rawa ini memiliki ciri-ciri, antara lain suhu rendah, kadar garam rendah, penetrasi cahaya kurang, kemudian dipengaruhi iklim dan cuaca sekitar, memiliki tumbuhan seperti jamur, gulma, dan alga yang berfungsi sebagai produsen, serta memiliki ikan air tawar yang dapat dijadikan sumber pangan protein hewani. Nah, komponen pembentuk ekosistem rawa ini terdiri dari komponen abiotik dan juga komponen biotik. Komponen abiotik ini itu berupa suhu, air, garam, cahaya, dan juga iklim. Kemudian ada matahari, tanah dan batu, serta yang terakhir tadi iklim. Kemudian komponen biotiknya itu adalah seperti gulma, eceng gondok, mikroorganisme pengurai, udang dan ikan nila. Nah, setiap komponen tersebut membentuk suatu rantai makanan. Kemudian kita masuk pada flora dan juga fauna di pasang surut berair payau. Yang pertama itu ada johar tree atau pohon johar atau Sena siamea. Klasifikasinya, kingdomnya adalah plantae, kelasnya Angiospermae, ordenya Fabalis, familinya Fabaceae, subfamilinya Caesalpinioideae, kemudian tribnya ada Cassiae, genusnya Sena, dan spesiesnya Sena siamea. Morfologi dari pohon johar ini yaitu memiliki pohon dengan tinggi 2-20 meter dengan batang yang lurus dan juga pendek.
Kemudian kulit batangnya itu berwarna abu-abu kecoklatan pada cabang yang muda. Nah, untuk bunganya sendiri itu terkumpul di dalam malai di ujung ranting dengan panjang 15-60 cm. Bunganya ini rata-rata kelopaknya itu berjumlah 5 buah dan membentuk oval atau membundar. Bunganya itu tebal dan juga berambut halus. Mahkota bunganya itu berwarna kuning cerah. Kemudian untuk buah polongnya sendiri itu bentuknya pipih dengan tepi yang menebal, dan ketika dia pecah, biji bundarnya itu seperti telur pipih, coklat terang mengkilap. Untuk habitatnya sendiri, pohon johar itu dapat tumbuh baik di berbagai kondisi tempat. Akan tetapi, pohon ini paling cocok pada dataran rendah dengan iklim muson, dengan curah hujan yang berkisar antara 500-200 mm, untuk optimalnya sekitar 1000 mm per tahun, dan temperatur yang berkisar antara 20-30 derajat Celcius. Johar ini menyukai tanah-tanah yang dalam, sarang, dan subur, dengan pH antara 5,5 sampai 7,5. Nah, tanaman ini tidak tahan dingin dan juga pembekuan. Jadi dia itu tidak bagus tumbuh di atas elevasi 1300 di atas permukaan laut. Selanjutnya ada Kirinyuh atau Chromalaena odorata L. Klasifikasinya, kingdomnya Plantae, subdivisi Spermatophyta, filumnya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Asteridae, ordonya Asteralis, familinya Asteraceae, genusnya Chromolaena, dan spesiesnya Chromolaena odorata L. Kirinyuh ini merupakan tumbuhan asli dari daerah Amerika Utara, dari Florida dan Texas, termasuk juga Meksiko dan Karibia. Nah, tumbuhan ini telah dikenal luas di Asia, Afrika Barat, dan sebagian di daerah Australia. Untuk di Indonesia sendiri, tumbuhan ini biasanya dijadikan sebagai obat tradisional. Tumbuhan ini memiliki karakteristik khas, yaitu daunnya berbentuk oval di bagian bawah, dan bagian bawahnya itu lebar. Panjang daunnya 6-10 cm, panjang tangkai daunnya 1-2 cm, dan lebarnya 3-6 cm. Mempunyai 3 tulang daun yang terlihat memiliki batang yang tegak, kemudian berkayu, dan ditumbuhi rumput-rumput halus. Bercorak garis-garis membujur dan juga paralel. Tinggi dari pohon ini bisa mencapai 5 meter, bahkan bisa lebih. Bercabang-cabang. Pangkalnya itu agak membulat dan juga tumpul di ujungnya. Kemudian tepinya bergerigi, mempunyai tulang daun 3-5. Permukaannya berbulu pendek dan juga kaku. Nah, bila kirinyuh ini diremas, maka akan mengeluarkan bau yang sangat khas atau bau yang menyengat. Bunganya itu majemuk, bisa terlihat dari warnanya yang berwarna putih kotor. Selain itu, tanaman ini mampu menghasilkan biji yang banyak dan mudah tersebar dengan bantuan angin, karena adanya rambut palpus, berkembang biak secara biji dan juga stik batang. Kirinyuh ini memiliki kemampuan mendominasi area tertentu dengan sangat cepat. Maka, karena hal ini didukung dengan banyaknya jumlah biji yang dihasilkan oleh bunga yang sudah tua. Nah, biji yang sangat melimpah ini diproduksi sekitar 80 biji setiap musim. Nah, pada saat biji tersebut terbelah atau pecah, maka angin akan membawa biji tersebut kemudian jatuh ke tanah. Biji yang sudah jatuh ke tanah itu dengan mudahnya akan berkecambah dalam waktu 2 bulan saja. Maka kecambah dan juga tunas-tunas yang telah tumbuh tadi akan mendominasi area tertentu, area yang sudah ditumbuhinya tadi. Sehingga kepadatan tumbuhan ini bisa mencapai 36 batang per meter persegi. Sehingga berpotensi menghasilkan kecambah, tunas, dan tumbuhan dewasa berikutnya. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi lahan basah, yaitu lahan basah kawasan pasang surut
berair payau. Pertama itu rawa yang dikeringkan dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Yang kedua, rawa ini juga sebagai penghasil pohon bakau yang dapat melindungi daratan dari abrasi. Dan yang ketiga, sebagai lokasi permukiman dengan model rumah bertiang. Selanjutnya masuk kepada manfaat dari rawa pasang surut air payau ini. Beberapa manfaat dari pasang surut dari rawa ini, yang pertama adalah sebagai tempat budidaya jenis-jenis ikan tertentu. Yang kedua, sebagai tempat budidaya beberapa jenis tanaman tertentu. Yang ketiga, sebagai lahan pengganti sawah yang tidak perlu dialiri lagi. Dan yang terakhir, sebagai pengurang populasi dan pencemaran udara. Selanjutnya kita masuk kepada potensi dan juga peluang dari rawa pasang surut ini. Rawa pasang surut memiliki potensi dan peluang dijadikan sebagai wilayah pertanian dengan pengelolaan yang benar. Selain itu, rawa pasang surut ini juga berpotensi menjadi tempat hidup ikan ataupun tambak ikan jenis tertentu. Seperti yang sudah kita ketahui, manfaat atau fungsi dari rawa tadi itu bisa dijadikan sebagai tempat budidaya jenis-jenis ikan tertentu, sehingga memiliki peluang yang besar untuk beberapa jenis ikan tertentu yang bisa dibudidayakan di rawa pasang surut ini. Kemudian kita masuk kepada tantangan dan juga ancaman dari rawa pasang surut ini. Ancaman pada kawasan rawa pasang surut adalah adanya pengikisan daratan. Selain itu, akibat dari pasang surut ini bisa menyebabkan wilayah itu sering banjir. Tantangan dari rawa ini adalah bagaimana sih caranya agar rawa pasang surut ini bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selanjutnya ada pengelolaan dari rawa pasang surut air payau. Pengelolaan rawa ini dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Mengacu pada pasal 14 ayat 1, kegiatan pengelolaan rawa pasang surut didasarkan rencana pengelolaan rawa pasang surut ini yang disusun oleh Menteri berdasarkan Kesatuan Hidrologi Rawa Pasang Surut. Penyusunannya itu mengikut sertakan Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Jadi rencana pengelolaan rawa pasang surut ini menjadi masukan bagi penyusunan atau perubahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada konservasi atau pelestarian dari rawa pasang surut ini. Konservasi rawa pasang surut dengan teknologi tradisional, yaitu teknologi tradisional tepulik kampar, yaitu tepulik kampar ini adalah teknologi yang dilakukan dengan tidak melakukan pengolahan tanah, melainkan hanya melakukan penebasan gulma dan sisa jerami padi dengan menggunakan alat tradisional tajak pada kondisi lahan yang berair. Kaidah-kaidah konservasi lahan ini melalui teknologi tepulik kampar meliputi reklamasi lahan basah lingkungan dengan mempertahankan keutuhan dan keaslian lahan menggunakan pengolahan tanah sehingga aman bagi tanaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.